Oke, video kali ini saya akan membahas motor dari salah satu pabrikan dari Jepang, yaitu Honda. Motor yang saya review kali ini adalah motor yang spesial banget karena sangat jarang ditemui di dealer ya, bahkan di dealer wing ataupun big wing. Nah, sesuai thumbnail ya, yaitu Honda CT125. You know those words, they hurt me. You found out what made me angry, then use it to your ability. Now you're trying to avoid me. You're the big problem here, a bully to many for so many years. Now shut your mouth, close your ears. Never learned your lesson and nobody cares. That's what you're here for, here to make me miserable. I know you get joy out of it. You hurt me but call me the same names again. You know I never let go, and that's so unforgivable. I know you ruined my childhood. You hurt me and do it all over again. Nah, inilah dia penampakan dari Honda CT125. Motor yang dimasukkan dari AHM ya, secara resmi dari Thailand kalau nggak salah. Jadi punya basis yang sama dengan Honda Monkey 125, kemudian Super Cup 125, dan juga yang satu lagi ya, ada lagi satu motor yaitu ST125 Dax. Nah, ini adalah yang CT125. Kalau saya lihat secara desain ya, ini temanya memang motor cup atau motor bebek, tapi bergaya tracker atau scrambler ya. Mungkin bagi kalian yang suka melewati jalan yang non aspal atau off-road ringan dan tampilannya bebek, nah ini dia CT125. Nah, unit display ini saya temukan di salah satu dealer di Malang ya, yaitu MPM Motor Basra. Jadi kebetulan, wah, kapan lagi ya bisa ketemu langsung unit motor ini secara baru dan didisplay di dealer Honda sendiri. Untuk warnanya ya, motor ini warna merah, jadi hanya satu warna, warna ini aja, nggak ada warna yang lain. Dan katanya ini unit indenan, jadi pesanannya pembeli sih, tapi belum diambil. Nah, ini kebetulan di display di sini selagi menunggu pembelinya untuk menjemput ya atau mengambil. Secara desain seperti ini sih. Ini kalau untuk para cewek mungkin motornya kesan biasa aja ya. Tapi bagi yang tahu tentang motor ini, wah ini istimewa ya. Karena harganya juga istimewa banget. Harganya bahkan hampir sama, bahkan bisa lebih mahal daripada CBR 250RR loh. Oke, kita lihat dari depan dulu ya. Nah, untuk depannya seperti ini. Bisa kalian lihat. Yang pasti yang terlihat di sini adalah lampunya ya. Nah, ini lampunya sudah full LED. Jadi untuk lampu depannya seperti ini. Dia lingkaran. Secara bentuk lingkarannya sama dengan Monkey 125, kemudian Super Cup 125 dan juga ST125 Dax ya. Tapi ya yang pasti ada detail-detail yang punya karakter sendiri-sendiri. Nah, di sini kita lihat di bagian pinggiran sini adalah lampu kota atau DRL. Kemudian di sini ada dua lampu di atas dan dua lampu di bawah. Ini salah satunya lampu dekat, salah satunya lampu jauh. Ini nggak tahu sih mana yang lampu dekat, mana yang lampu jauh, karena nggak bisa dihidupkan ya. Lalu di bagian stang ada sein. Nah, seinnya ini unik. Biasanya itu kan lampu sein itu ada di sini ya, di bagian sini atau ya di daerah lampu utama sinilah, di tepian. Nah, untuk CT125 ini dia ditaruh di bagian stang, jadi dijepit di sini. Untuk bentuk bodinya ini kotak ya, tapi untuk mikanya di bagian dalam. Nah, di sini dia bulat, kemudian di bagian luarnya ini mikanya dibuat lebih buram. Untuk dimensinya besar loh. Tuh.
Untuk sebuah lampu sen ini besar banget, apalagi sen LED ya. Sen LED kan biasanya itu kecil-kecil. Nah, ini bidangnya besar banget. Kemudian di bawahnya lampu, di sini ada peletakan untuk plat nomor ya. Nah, ini yang saya suka, peletakannya ada di bawah seperti ini, tidak di atas ya. Ini regulasi dari Indonesia sih. Kalau di Thailand kan nggak pakai ya. Dan di belakangnya ada klakson, hanya satu, mono seperti ini. Kemudian untuk bagian kaki-kaki bawahnya ya, seperti ini kaki-kakinya. Dari suspensi dia teleskopik biasa. Dan di bagian ini ya, as shock breakernya ini dilengkapi dengan pelindung karet seperti ini. Jadi kotoran nggak mudah masuk ke bagian tangkainya itu ya. Kemudian untuk spatboardnya seperti ini. Ini bahannya plat besi kok, bukan plastik. Jadi kesan kokohnya itu dapat banget di motor ini. Lalu ada detail kecil ya. Nah, di sini ada reflektor atau mata kucing lah kalau kita biasa mengistilahkan. Nah, ini standar Eropa sih. Jadi membuat kesan motor ini tuh premium ya, meskipun motor kecil kapasitas 125 cc. Nah, untuk velgnya seperti ini. Velgnya dia pakai jari-jari dengan diameter 17 inch ya. Untuk lebarnya ini 1,6 inch. Lalu untuk bannya ini pakai ban dual purpose atau bisa dikatakan ban adventure ya. Tuh, motifnya itu benar-benar kekar banget. Untuk merek yang dipakai di ban ini adalah IRC, tipenya GP5 dengan ukuran, nah ini 80/90 ring 17. Dan ini bannya tipe tube ya, bukan tubeless. Jadi masih ada ban dalamnya. Jadi kalau kalian misalnya bocor di jalan gitu ya, nah itu harus nambal sih. Jadi nggak bisa kayak ban tubeless yang masih bisa dipakai ya untuk jalan. Tapi kalau motor ini ya, kalau misalnya kena paku atau segala macam ya pasti akan langsung kempes. Oke, lanjut bagian rem yang depan. Nah, untuk remnya seperti ini ya. Dia sudah cakram, modelnya lingkaran lurus ya. Diapit dengan kaliper 2 piston. Nah, yang istimewa lagi adalah meskipun dia 125 cc, tapi sudah dilengkapi dengan ABS. Mantap ya untuk sebuah motor bebek pakai ABS. Oke, lanjut ke bagian belakang ya. Bagian belakang dulu, tuh lihat lampunya juga. Nah, untuk lampu belakangnya seperti ini ya. Untuk C-nya sih sama dengan yang depan ya. Modelnya itu kotak, kemudian di tengahnya itu ada mika bening ya, membulat. Untuk lampu belakangnya ini, nah ini juga unik. Karena sebenarnya dia itu modelnya persegi panjang seperti itu. Tapi untuk mikanya dibuat timbul ya. Karena di bagian tengahnya ini dibuat lingkaran. Nah, baru di tepiannya ini dibuat kotak. Ini timbul, coba saya perlihatkan dari samping. Nah, seperti ini. Unik sih ya. Dan di bawahnya ada reflektor. Bawahnya lagi ada peletakan plat nomor. Yang lampunya itu jadi satu ya, di sini juga. Dia bening mikanya untuk menyinari plat nomor. Dan seperti yang depan, di bagian belakang sini juga ada reflektor ya, untuk memantulkan cahaya dari samping. Nah, ini kalau yang depan tadi kan warnanya orange, nah ini warnanya merah clear ya, dan juga orange clear. Kemudian bagian spatbor di bagian sini, kalau ini spatbornya plastik ya. Kemudian di sini ditambah lagi dengan spatbor tambahan dan warnanya hitam, dan dibuat lebih melebar ke belakang gitu, supaya cipratan kotoran itu nggak terlalu naik ke atas. Untuk kaki-kakinya seperti ini ya. Pertama dari suspensi, dia biasa sih. Jadi nggak dilengkapi dengan tabung dan juga tidak ada penyetelan untuk beban. Warnanya hitam seperti ini. Ya meskipun hitam tapi masih masuk lah ya dengan perpaduan warna bodi merah ini. Kemudian untuk cover rantainya juga warnanya hitam dasar ya ini. Dari lengan ayun, nah lengan ayunnya ini baru berwarna merah. Bentuknya
seperti pipa oval ya. Jadi lurus, benar-benar lurus. Ini mengingatkan saya pada lengan ayunnya ini sih, Monkey 125 dan juga Super Cup 125 kalau nggak salah. Jadi modelnya itu klasik banget, sederhana, tapi memang cocok dengan motor ini ya. Lalu dari velg dan ban, nah velg dan bannya ini ukurannya sama kok dengan yang depan. Jadi velg belakangnya ini pakai ring 17 dengan lebarnya itu 1,6 inch. Bannya juga demikian, pakai IRC tipe GP5 dengan ukuran 80/90 ring 17. Lanjut ke bagian rem belakang. Nah, untuk rem belakangnya seperti ini ya. Sama sih cakram dengan yang depan. Diapit dengan kaliper 1 piston dari Nissin. Namun untuk yang belakang ini tidak ada ABS-nya ya. Jadi ABS-nya hanya di depan aja, kalau belakang ini nggak ada. Oke, kita lanjut ke bagian mana dulu ya? Bagian mesin ya. Nah, untuk mesinnya seperti ini ya. Dia 1 silinder model tidurnya ke depan. Mungkin bagi kalian, wah ini sih pasti mesinnya Supra X125. Kalau secara bentuk sih emang mirip ya, tapi yang jelas untuk komponen dalamnya pasti punya perbedaan. Karena ini kan rakitan Thailand ya, bukan rakitan Indonesia, beda dengan Supra X125. Untuk kapasitasnya ya, dia 124,89 cc, SOHC 2 katup berpendingin udara dengan diameter kali langkah 52,4 kali 57,9 mm. Jadi karakternya lebih overstroke ya, karena langkahnya itu lebih panjang ketimbang diameter pistonnya. Jadi lebih enak untuk putaran bawah ke tengah sih. Ciri khas motor bebek, dan juga kalau dipakai seperti ini ya, dipakai untuk off-road ringan sih cocok banget karakter mesinnya. Untuk perbandingan kompresi 9,3/1. Jadi bahan bakar yang pas untuk motor ini adalah oktan 90. Kalau di Pertamina itu ya Pertalite itu sih. Untuk tenaganya ini 8,7 daya kuda di 7000 rpm dan torsi 11 Nm di 4500 rpm. Untuk transmisinya ini 4 percepatan ya. Jadi semi otomatis atau bisa dibilang itu slip coupling lah ya. Nah, untuk sistem pembakarannya ini sudah PGM-FI. Itu istilah dari Honda, ya sistem injeksi lah. Jadi bukan karbu ya. Jadi kalau misalnya pagi-pagi mau manasin motor itu gampang banget. Nggak perlu tarik-tarik tuas cuk ya. Oh ya, kita lihat di bagian kanannya apakah ada starter kaki. Oh, ternyata masih ada. Nah, ini starter kakinya. Jadi kalau kalian misalnya ada masalah di jalan ya, elektrik starternya itu tidak bisa berjalan. Nah, kalian bisa hidupkan pakai starter kaki ini. Dan untuk knalpotnya ya, kita lihat. Nah, ini beda dengan motor bebek pada umumnya. Kalau motor bebek pada umumnya kan dia dari bawah sini ya, sampai ke belakang seperti itu. Nah, kalau CT125 ini dia dari bawah, kemudian naik seperti ini, kemudian ke belakang. Jadi ada di bawah persis jok pengendara. Ini mengingatkan kita pada motor bergaya scrambler ya. Jadi dia knalpotnya ada di atas seperti itu. Asik sih, jadi kesannya itu unik. Dan untuk bagian tutup mesin di sini ya, di sini ada detail seperti aksen jaring-jaring seperti ini, berwarna hitam ya. Jadi nggak polos seperti di Supra X125. Kemudian kita lihat dari rangkanya. Nah, untuk rangkanya seperti ini sih. Untuk rangka utamanya dia ditutup oleh bodi bertuliskan Honda. Dan di bawah sini ini semacam ada rangka ya. Padahal ini sebenarnya sih bukan sebagai rangka, tapi untuk pelindung mesin. Jadi di sini ya. Nah, ini ada bautnya. Ini bisa dilepas sih kalau kita lihat. Fungsinya sebenarnya untuk melindungi mesin, bukan sebagai rangka. Nah, makanya di sini ada skid plate. Bahannya besi. Wah, ini sih sangat pas ya untuk motor ini. Kalau misalnya kalian melewati jalan bebatuan atau jalan yang kurang rata.
Jadi mesin lebih terlindung dari hantaman batu-batuan dan sebagainya. Kemudian yang unik ya, di bagian ruang masuknya udara ke ruang bakar, biasanya itu kan dia ada di bagian sini ya, di atasnya mesin. Nah, kalau untuk CT125 ini, dia peletakannya ada di situ. Jadi masuknya itu di sini, kemudian menyalur ke bagian box filter di sini, lalu ke depan ke bagian, nah ini. Jadi cocok lah untuk kalian yang misalnya melewati genangan air ya yang cukup tinggi. Nah, motor ini masih cukup mampu. Kalau saya perkirakan sih mungkin genangannya itu selutut kita itu masih bisa dilewati. Jadi ini tingginya tadi saya coba ukur itu kira-kira sepaha saya. Jadi sangat tinggi ya untuk sebuah motor bebek. Nah, untuk bagian footstepnya seperti ini ya, atau pijakan kaki. Dia dilapisi dengan karet. Untuk bawahnya dia seperti khas motor-motor trail ya, bergerigi seperti ini. Namun diberi tambahan lagi untuk ini ya, karetnya supaya lebih nyaman untuk dipijaki kalau kalian pakai alas kaki yang biasa, atau pakai sandal atau pakai sepatu biasa itu. Nah, kalau misalnya nggak ada karet ini ya paling enak pakai sepatu khusus sih, sepatu untuk terabas-terabas gitu. Kemudian di bagian sini ada tonjolan. Ini fungsinya kurang tahu sih seperti apa ya. Ini kalau menurut saya berfungsi untuk sebagai pembatas kalau misalnya kita itu sedang cornering atau berbelok ya, miring gitu. Nah, kalau sampai mengenai ini itu sebagai pembatas kalau misalnya kita udah terlalu miring. Nah, untuk tuas persnelingnya ya, dia khas motor bebek atau motor slip coupling. Jadi ada dua tuas, yang depan dan belakang. Seperti ini. Yang depan ini dilengkapi karet, kalau yang belakang ini nggak ada. Jadi semacam gerigi seperti ini. Dan untuk standar sampingnya ya, nah ini warnanya hitam, begitu juga dengan standar tengahnya seperti ini. Oke, lanjut ke bagian bodi ya. Bidang bodinya sih sebenarnya sangat minimalis. Jadi hanya di bagian sini, cover di bagian sini, di atas mesin, kemudian di sini, dan juga di bagian samping. Nah, di sini. Untuk belakangnya nggak ada, hanya spatbor di situ. Nah, detail lagi yang saya suka adalah di bagian sini. Untuk logo Hondanya ini ya, wah ini kayaknya logo klasiknya sih. Karena untuk zaman sekarang kan udah nggak seperti ini ya bentuk logonya. Dan logonya ini sebenarnya timbul, tapi dilapisi lagi dengan akrilik. Dan di bagian luarnya sini diberikan aksen warna krom. Jadi kesannya itu klasik tapi modern ya. Kemudian di sini ada tulisan Honda, di sampingnya sini ada tulisan CT125. Nah, untuk di stiker CT125 ini ya, ini kan warna putih, kemudian di sini warna hitam. Nah, di warna hitam ini ada detail tekstur. Kelihatan apa enggak ya? Nah, ini ya. Nah, ini teksturnya ini kasar ya. Kalau di bagian sini kan dia halus. Jadi seperti apa ya? Seperti plastik yang terbakar sebagian gitu loh. Lanjut ke bagian jok ya. Nah, untuk joknya ini hanya satu untuk pengendara saja. Untuk belakangnya ini dia modelnya seperti bracket atau tatakan gitu ya. Ini untuk menaruh barang atau kalian misalnya mau pasang box. Nah, ini cocok. Dengan model seperti ini mengingatkan saya pada motor-motor di Jepang ya, yang dipakai untuk orang antar pos atau petugas pos yang kirim-kirim dokumen atau barang-barang kecil lainnya. Jadi dia modelnya seperti ini, kemudian diberi semacam box gitu, kotak. Dan untuk jok pengendara ya seperti ini. Ini kebetulan diberi lapisan plastik ya, karena motor ini kan kondisinya baru. Dan kalau saya lihat detail, untuk tekstur kulitnya ini halus. Dan kalau saya tekan seperti ini sebenarnya busanya tebal banget ya. Tapi karena konturnya itu cukup padat, jadi nggak terlalu empuk.
Dan juga karena motor ini hanya untuk pengendara saja, tidak dengan penumpang. Jadi di sini tidak ada pijakan kaki untuk penumpang. Oh ya, ada detail lagi ya untuk bagian di bawah tatakan untuk barang. Di sini dilengkapi dengan toolbox. Jadi kalau kalian menaruh kunci-kunci kecil, kunci pas atau kunci L, nah kalian bisa taruh di sini. Kalau misalnya kalian ada masalah di jalan ya, nah butuh kunci-kunci, untuk Honda CT125 ini sudah disediakan untuk tempat menaruh kunci-kuncinya. Oh ya, ada detail lagi ya. Untuk di bagian ini keterangan-keterangan. Ini karena sudah dimasukkan resmi oleh Astra Honda Motor. Jadi untuk tulisan informasi dan lain-lain itu sudah bahasa Indonesia ya. Mungkin kalau kalian beli secara langsung dari Thailand, impor sendiri, itu pasti di sini akan berbahasa Thailand. Oke, lanjut ke bagian kokpit ya. Kita mulai dari stangnya dulu. Nah, stangnya seperti ini ya. Dia model telanjang dan berbentuk U ya. Jadi di bagian tengahnya itu dia rendah, kemudian ke sampingnya itu dia meninggi. Coba saya perlihatkan dari sini ya. Nah, ini dia meninggi seperti ini. Racernya juga lumayan rendah, meskipun nggak rendah-rendah sekali. Dengan penggunaan racer yang cukup rendah seperti ini membuat jangkauan tangan kita untuk menjangkau kunci itu lebih mudah. Karena untuk di ini ya, pengalaman saya di Honda CB150X itu kan racernya tinggi banget. Jadi untuk menjangkau kunci itu cukup susah. Dan untuk stangnya ini warnanya hitam ya, hitam glossy seperti ini. Dan yang saya bilang tadi, stang ini juga dibuat untuk tempat menaruh seinnya juga. Lalu di bagian sini ada logo Honda untuk di racernya. Untuk stangnya seperti ini, tepatnya hand grip ya. Nah, untuk hand gripnya ini juga klasik banget. Jadi beda dengan motor-motor Honda zaman sekarang. Ini modelnya yang dalam ini banyak gerigi, kemudian ada tonjolan seperti ini, bergaris kotak-kotak seperti ini. Dari spion ya, spionnya dia bulat. Nah, ini sama dengan tema motor ini ya, dan lampunya juga temanya itu banyak yang membulat. Cocok banget lah kalau kita lihat. Untuk bagian bodinya warna hitam, warna dasar. Kemudian untuk tangkainya ini warna chrome. Lanjut ke bagian tombol-tombol di stang. Untuk sebelah kanan sini ya, di sini ada engine key switch dan juga starter. Nah, engine key switch ini untuk saya pribadi ini sangat istimewa, terutama di Honda. Karena untuk kelas sport 150cc itu tidak punya tombol ini. Sedangkan di CT125 ini ada. Kemudian di sebelah sini ya, sebelah kiri, di sini ada lampu dekat, lampu jauh, klakson dan juga sein. Saya nggak ada pas beam ya, tapi emang motor bebek itu nggak terlalu diperlukan sih. Untuk bagian kunci ya, kita lihat dulu. Nah, kuncinya seperti ini ada dua. Dan modelnya ini juga unik banget ya. Beda dengan kunci-kunci motor Honda di Indonesia. Jadi dia modelnya oval seperti ini. Ada logo Hondanya, Honda klasik gitu. Lalu untuk bagian guratan di anak kuncinya ini juga sangat unik. Di mana guratannya itu ada di bagian dalam ya. Sedangkan tepiannya itu lurus seperti ini. Ini konon katanya sangat sulit untuk diduplikasi. Dan untuk model rumah kuncinya seperti ini ya, dia tidak ada pengaman magnet ataupun lainnya. Coba lihat. Jadi dia fungsinya hanya untuk mematikan dan menghidupkan, juga untuk mengunci stang. Nah, untuk speedometernya ya seperti ini. Dia full digital, namun sayang saya tidak bisa menyalakannya karena motor ini unit display ya, dan akinya juga tidak dipasang. Jadi hanya bisa melihat secara fisik seperti ini. Dia modelnya lingkaran seperti ini dan juga secara bentuk mirip-mirip dengan saudara-saudaranya ya. Seperti yang saya sebutkan tadi, seperti Monkey 125, Super Cup 125. Tapi kembali lagi untuk detail-detailnya yang jelas beda sih.
Dan di sini ada 2 tombol untuk set dan select. Ini untuk mengatur info yang ada di panel digital motor ini. Saya akan tampilkan gambarnya ya untuk posisi info digitalnya itu hidup seperti ini. Nah itu. Oke, saya akan coba buka joknya ya. Nah, untuk membuka joknya seperti ini. Penempatannya ada di sini ya. Di bawah atau di belakangnya box filter. Jadi seperti motor-motor pada umumnya ya, kita colokkan kunci seperti ini lalu kita putar ke kanan. Nah, ada bunyi klik lalu kita buka. Nah, di sini tidak ada bagasi ya. Hanya untuk tangki bahan bakar. Modelnya seperti ini. Nah, coba saya buka. Nah, seperti ini ya. Untuk kapasitasnya ini 5,3 liter. Ya, lumayan lah ya. Untuk sebuah motor bebek, 5 liter itu udah cukup besar. Oke, kita tutup. Nah, untuk menutupnya kita tekan seperti ini. Nah, sampai bunyi klik. Nah, di sini ada detail ya. Untuk bagian joknya ini ada tulisan Honda juga. Oke, jadi seperti itu. Jadi mungkin itu aja ya untuk video review saya untuk Honda CT125 ini. Ini motor yang desain klasik yang ditampilkan lagi ya oleh Honda dengan gaya lebih modern. Kalau nggak salah sejarahnya ini Honda CT series itu ada di tahun 1960-an. Atau kalau nggak salah saya baca kemarin itu 1964 ya, Honda CT 200. Untuk sejarahnya sih saya kurang begitu paham, tapi mungkin kalian yang sudah berpengalaman di dunia motor pasti udah tahu lah untuk CT series ini. Nah oke, cukup sekian ya video kali ini. Kalau kalian mau lihat langsung motor ini, kalian bisa kunjungi ya di dealer Honda MP Motor Basra. Atau kalian mau inden juga di dealer ini, kalian tinggal datang aja lah di dealer ini. Dealernya sangat nyaman kok. Kalau kalian ingin tahu profilnya, kalian bisa cek videonya. Dulu saya pernah membuat videonya ya. Ada di deskripsi, nanti saya akan cantumkan di situ. Oke, sekian dulu video kali ini. Kalau suka dengan video ini jangan lupa di like. Apabila ada pertanyaan, kritik atau saran silahkan komen di bawah. Share juga ke sosial media kalian apabila video ini bermanfaat. Jangan lupa subscribe untuk mengikuti video-video terbaru dari saya. Nyalakan juga tombol loncengnya untuk mendapatkan notifikasi video terbaru dari saya. Follow juga Instagram dan TikTok saya di @tomsofib, dan juga follow Instagramnya MP Motor Basra di sini. Terima kasih telah menonton dan sampai jumpa di video selanjutnya. And nobody cares.